Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Jumpa lagi ya di vlog kesehariannya aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini adalah videonya aku ya teman-teman. Kali ini videonya nggak masak-masak ya. Ini kegiatan aku ya teman-teman di siang hari. Bukan di siang hari sih, udah menjelang sore gitu ya. Ini aku langsung nyetrika pakaian. Ini pakaiannya kemarin ya, aku cuci sore, terus aku jemur dan alhamdulillah ini udah kering ya. Langsung aja aku setrika biar nanti nggak pada numpuk ya teman-teman, karena setrikaan ini kalau dibiarkan nanti dia bakalan beranak-ranak teman-teman, dan kalau udah beranak pinak pastinya nanti kita sendiri ya kan yang kewalahan untuk mengerjakannya. Jadi sebelum dia beranak pinak di sini kita sterilkan dulu dianya guys. Biar apa? Biar kita nanti nggak capek ya. Nah, aku selalu seperti ini ya teman-teman. Aku tuh orangnya tipe apa ya, kalau melihat pekerjaan itu tipe orang yang nggak suka menunda-nunda pekerjaannya teman-teman. Seperti kayak aku ini habis aku angkat dari jemuran langsung aku setrika ya, karena kalau aku tunda-tunda nantinya yang ada aku makin mager ya teman-teman. Terus kalau pakaian ini nggak langsung disetrika, yang ada nanti kerutannya itu makin banyak ya teman-teman. Makanya aku nggak suka ya buat numpuk-numpuk pakaian yang habis diangkat dari jemuran kain. Kalau nggak ada halangan atau sesuatu yang bikin pekerjaan aku tertunda, aku nggak bakal tunda ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah, tim apa nih? Tim yang lipat habis diangkat dari jemuran, tim yang setrikaan sama seperti aku? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Sebetulnya menyetrika ini adalah pekerjaan yang sangat nggak disukai banget sama ibu rumah tangga ya teman-teman. Kenapa? Karena pekerjaan ini nggak bisa disambil ya teman-teman. Kita memang kalau fokus, maksudnya kita kalau memang setrika pakaian memang harus fokus ya ke setrika pakaiannya. Lain cerita ya kalau misalnya nyuci masih bisa kita sambil kayak masak, terus kita sambil buat nyuci ya. Itu pun kalau kita menggunakan mesin cuci ya teman-teman. Nah tapi mau gimana lagi ya teman-teman, kalau nggak disetrika nanti lihat pakaian kucil pas dipakai itu rasanya nggak indah banget ya dipandang mata. Karena kadang-kadang orang menandakan kita itu bersih nggak bersihnya kadang dari pakaian kita ya teman-teman. Kalau pakaian kita kucil aja kadang orang menilai kita itu nggak bersih ya teman-teman. Nah kalau pakaian kita bersih pasti orang menilai kita itu bersih ya teman-teman. Maksudnya kalau pakaian kita rapi disetrika gitu, orang menilai kalau kita itu pasti di rumahnya bersih dan rapi. Tapi kadang kan orang nggak tahu ya teman-teman, kadang ada orang sih pakainya setrika tapi rumahnya berantakan. Kayak aku ini ya teman-teman, karena aku masih punya anak kecil ya, jadi rumah aku tuh masih berantakan gitu ya. Karena kalau aku rapikan nanti diserahin lagi mainan sama si rapik. Paling ya rumah itu rapinya cuma 5 menit ya teman-teman, ataupun ketika dia tidur. Nah itu kelihatan ya pada berserakan mainannya anak aku. Itu ada mobilannya, di atas meja juga ada ya untuk mainannya. Nah nggak apa-apa ya teman-teman, di sini aku masih menikmati ya semua prosesnya, karena masa ini nggak akan bisa aku ulang lagi ya teman-teman, dimana aku bisa melihat anak-anakku menyerak mainan di dalam rumah. Nah di situ kelihatan ya kan si Ade Rafiq itu ada sesuatu loh yang dimintanya sama aku. Tapi aku bilang nanti ya teman-teman, Dek Rafiq itu sekarang dia udah mulai mengerti ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut aja ya buat setrikaan pakaiannya. Nah di situ si Ade Rafiq masih menunggu ya teman-teman, minta aku buatin sesuatu gitu ya teman-teman. Nah itu kalau nggak salah dia minta aku bikinin susu gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang sih sebetulnya di zaman udah serba canggih ini, kalau kita punya uang
serba gampang ya teman-teman. Kalau mau setrika, mau rapi, kita tinggal taruh ke laundry ya. Atau mau nyuci malas, kita juga bisa taruh ke laundry ya teman-teman. Tapi aku tim yang nggak bisa seperti itu ya teman-teman, bukan karena masalah uangnya. Aku tuh tipe orangnya paling nggak puas aja ya kalau misalnya pekerjaan aku itu eh, dikerjakan sama orang. Nah, jadi daripada aku nanti merasa nggak puas sendiri, lebih baik aku aja yang mengerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi kalau aku yang mengerjakan sendiri, rasanya aku puas aja loh teman-teman. Padahal Pak suami juga sih dari dulu udah nyuruh ya, katanya kalau nggak sanggup nyetrika pakaian masukkan ke laundry aja. Tapi aku udah dulu ya teman-teman pernah kejadian gitu ya, aku kasih orang setrika pakaian aku, tapi yang ada hasilnya bagi aku nggak memuaskan gitu ya teman-teman. Aku suruh dia kerja ke rumah, yang ada dia megang sedikit pakaian aku disetrika terus ditinggal, nah besok diulang lagi. Makanya saat di situ jadi pelajarannya teman-teman bagi aku nggak mau menyerahkan pekerjaan aku lagi ke orang lain. Karena apa, ujung-ujungnya pagi hari pas suami mau pergi kerja pakaiannya belum setrika, akhirnya aku juga yang melanjutkan setrikaannya. Nah buat apa kan jadinya aku buang-buang uang, tapi aku nggak puas gitu ya. Nah jadi aku sekarang ini berprinsip biarlah aku capek tapi aku merasa puas. Tapi aku nggak pernah juga memaksakan loh teman-teman, kalau misalnya hari ini aku nggak sanggup buat nyetrika ya aku tunda besok. Nah yang pastinya aku pasti setrika pakaian, karena anak-anakku juga udah terbiasa ya teman-teman. Karena kalau mereka itu misalnya pakai yang belum aku setrika, pasti mereka pada nggak mau, katanya gatal ya teman-teman. Padahal kan udah dicuci bersih ya, tapi mungkin karena dia itu udah terbiasa jadi dibilangnya gatal. Nah lanjut, udah selesai setrika pakaian, ini langsung aja ya aku masukkan pakaian ke lemari masing-masing. Nah di sini udah selesai, masih ada ya cuci menunggu. Nah di sini aku mau rendam dulu pakaian sekolah anak-anak yang putih-putih. Nah di situ aku ngerendam pakai sunlight ya teman-teman, karena aku pernah lihat sih di video seorang konten kreator gitu di TikTok gitu ya teman-teman. Dia itu menyuci pakaian menggunakan sunlight ya teman-teman. Jadi pakaian itu bersih loh teman-teman. Aku memang udah lama juga ya cobakan menyuci pakaian pakai sunlight, memang hasilnya itu lebih memuaskan menurut aku ketimbang pakai deterjen gitu. Nah udah selesai, sambil menunggu pakaian itu aku rendam dan aku pun itu lagi menyuci pakaian di dalam mesin cuci teman-teman. Nah di sini aku lanjut aja ya buat berberes halaman mininya aku. Nah ini rumah udah 2 minggu gitu aku tinggal ya teman-teman, jadi rumputnya udah pada panjang ya. Dan ditambah lagi sekarang ini lagi musim hujan ya teman-teman, jadi serumput itu enak ya teman-teman buat suburnya, karena kan hawa tanah itu dingin ya teman-teman, lembab gitu, makanya makanya rumput cepat banget buat panjangnya. Nah sambil aku tadi nyebutin rumput, itu ada tetanggaku yang lewat ya teman-teman, terus dia bilang aku rajin banget nyebutin rumput. Mau gimana lagi teman-teman, bukan masalah rajinnya, cuma mata ini udah nggak enak aja ya buat mandangin. Masa iya halaman yang besarnya cuma sejengkal tapi dipenuhi juga dengan rumput? Nah nggak mungkin ya kan teman-teman. Jangan kita itu jadi apa ya, pakaian kita yang kita setrika itu jadi cerminan juga sih sebetulnya bagi kita. Nah jangan sampai orang bilang kita itu rancak di labuh ya teman-teman. Kalau kata orang kampungku, orang Padang, itu artinya rancak di labuh. Di luar kita rapi tapi rumah kita berserakan, nah itu yang dibilang rancak di labuh ya teman-teman. Nah di sini sebetulnya udah mendung ini loh teman-teman pas aku cabutin rumput. Pertama tadi sebelum aku nyetrika pakai, rencana tadi itu aku memang mau nyabut rumput dulu teman-teman, tapi
hujan turun gitu ya teman-teman, tapi nggak lama sih hujannya turun dan nggak lebat juga, makanya aku setrika pakaian aja dulu. Dan selesai aku setrika pakaian, ini udah teduh tadi hujannya dan udah panas lagi. Ini aku lanjut ngecabutin rumput, tapi pas aku lagi nyabutin rumput, nah hujannya turun lagi loh teman-teman. Dan alhasil cabutan rumput aku jadi nggak selesai gitu ya, masih ada sih rumput-rumput kecilnya, jadi nggak bersih gitu ya untuk cabutin rumputnya. Nah kalau kata nenek aku ya teman-teman, dulu konon kabarnya katanya kalau misalnya kita menyapu nggak bersih, nyabutin rumputnya bersih, nanti kita dapat suami yang eh, berewokan katanya teman-teman, tapi aku nggak tahu juga ya ini mitos atau fakta. Nah maaf ya teman-teman, di video ini videonya itu agak goyang ya, karena kan aku naruh kameranya itu di bawah dedaunan, jadi kesentuh sama dedaunan, karena dedaunannya itu ketiup angin ya teman-teman, makanya kameranya itu agak goyang ya, kayak di zoom gitu ya teman-teman jadinya. Nah itu juga kelihatan gelap dan kameraku pas tiba-tiba langsung mati gitu ya, karena kena senggol daun ya teman-teman videonya atau kameranya itu. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, buat nyabutin rumput. Nah ini pas aku nyabutin rumput itu gerimis turun lagi ya teman-teman, gerimisnya itu kecil-kecil, dan akhirnya aku nggak lanjutin ya buat cabut rumputnya, jadi aku cuma ngerapiin aja dulu, aku bersihin aja dulu gitu ya teman-teman. Nah ini sebetulnya sih udah dari 2 hari yang lewat aku mau ngerapin rumput ini, mau ngebersihin, tapi nggak sempat ya teman-teman, karena kan aku baru pulang dari kampung. Aku tuh berberes rumah dulu tadinya, tapi video berberes rumahnya belum aku up ya teman-teman, atau belum aku edit gitu, jadi dahuluan ini yang aku edit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Insya Allah di next video selanjutnya itu bakal aku tayangkan dan bakal aku edit untuk secepatnya. Nah sampai di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir tanpa di skip-skip. Semoga ya amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video aku ke komunitasnya ya. Nah, di sini aku cuma mau berbagi kegiatan atau aktivitasku sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi ya setelah melihat video aku ini. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu aku membangun channel aku ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah ini udah beberapa hari teman-teman orang mulai sekolah, jadi udah nggak ada lagi ya buat kita sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang udah sekolah untuk berleha-leha ya teman-teman, atau untuk bersantai-santai. Nah kita tuh pagi-pagi kali memang harus bangun ya teman-teman, karena kan anak-anak udah mulai sekolah gitu. Sebetulnya sih masih terbawa suasana libur gitu ya teman-teman, yang biasanya habis sholat subuh itu masih baring-baring ya di tempat tidur, belum melakukan aktivitas apa-apa. Kalau sekarang sebelum azan subuh kita itu udah mulai bangun ya teman-teman. Nah jadi suasana liburan itu masih terasa, makanya magernya belum hilang-hilang ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja ya nyapu-nyapu. Nah sambil nyapu ini itu gerimis sudah turun, kelihatan di video ya teman-teman, udah mulai turun hujan. Nah di sini aku garcep aja buat nyapunya. Tapi sebetulnya sih aku belum selesai ya buat nyapu rumputnya, karena belum betul-betul bersih gitu, belum betul-betul rapi ya teman-teman. Nah jadi nggak apa-apa, besok aku lanjutin lagi buat ngerapiin rumputnya. Sekarang aku sapu aja untuk dedaunannya dulu. Nah ini daun mangga banyak juga yang berguguran gitu ya teman-teman.
Nah, itu kelihatan juga pohon manggaku berbuah ya teman-teman, 2 batang yang aku tanam di dalam pot semua berbuah. Nah, apalagi kalau yang di sebelah pojok itu buahnya itu besar-besar loh teman-teman. Tapi pas aku pulang kampung kemarin, buah manggaku tuh dicuri loh teman-teman sama orang. Padahal itu udah dibungkusin loh teman-teman. Nah, mungkin karena buahnya itu besar merah jadi menggoda banget, kelihatan sama orang dari bawah ya gitu ya teman-teman. Dan buahnya pun juga nggak tinggi, bisa diambil dari bawah gitu ya teman-teman. Makanya itu orang lebih gercep ya daripada yang punya buat ngambilinnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga aja buah yang diambilnya itu menjadi berkah ya buat dia dan bikin perut dia kenyang gitu ya teman-teman. Nah, lanjut, ini aku udah selesai buat bersih halaman, aku langsung aja buat nyapuin teras. Nah, teras aku kelihatan lapang karena mobil dibawa sama adik aku pulang kampung ya teman-teman. Lagian pun kalau ditaruh di sini nggak ada yang manasin ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.